Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyelidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir bandang, warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi. Akses jalan terputus total, warga harus pertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras, mengandalkan ban sebagai pelampung. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk luar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsah, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakan Kabupaten Pidi Jaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk bantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidi Jaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik.
Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Ya, 9 item ini. Satu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka. Bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang. Sebelumnya, berkas perkara Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai penyerahan berkas perkara hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Setelah dilimpahkan, prosesnya seperti apa sih Pak nantinya? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Kejaksaan Agung meyakini Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Keterlibatannya dimulai sejak kajian teknis hingga pengadaan teknologi di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Hasil penyidikan mengungkap bahwa saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum